Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Iya dok, mungkin nggak apa-apa di awal dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sejawat sekalian. Berjumpa kembali dengan Dolan ID Surabaya yang pada sore hari ini telah menginjak pada seri ke-80 pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Dolan ID Surabaya adalah diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya secara rutin tiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat dengan menampilkan para narasumber dan topik-topik yang menarik dan pastinya dari berbagai disiplin ilmu. Pada kesempatan sore hari ini untuk edisi ke-80 Dolan ID Surabaya akan menampilkan narasumber dari Perhimpunan Spesialis Bedah Syaraf Indonesia dengan topik hidrosefalus. Yang mana pada kesempatan kali ini kedua narasumber kita adalah yang pertama Dr. Wihasto Suryaning Tias, spesialis bedah saraf, subspesialis neuropediatri, yang merupakan staf Departemen KSM Ilmu Bedah Syaraf FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah saraf konsultan FINPS IFAANS. Beliau juga adalah staf Departemen KSM Ilmu Bedah Syaraf FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan pada kesempatan sore hari ini, Dolan ID Surabaya akan dimoderatori oleh Dr. Ula Hanifa dari tim Dolan ID Surabaya. Baik, para sejawat sekalian, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara inti dari Dolan ID Surabaya. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator Dr. Ula untuk memimpin jalannya Dolan ID Surabaya pada sore hari ini. Saya persilahkan Dr. Ula. Baik, terima kasih banyak Dokter Linda yang telah membuka acara pada sore hari ini. Dan alhamdulillah kita Dolan ID sudah mencapai seri ke-80 dan pada hari ini kita akan membahas topik yaitu mengenai tentang hidrosefalus dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang luar biasa. Beliau-beliau merupakan anggota dari Persepsi. Yang pertama ada Dr. Wihasto Suryaning Tias, SPBS Subspesialis NPET. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Bedah Syaraf FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Wihasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Ula. Nggih, sehat nggih dokter nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Terima kasih banyak dokter. Dan yang kedua, sudah hadir juga di tengah-tengah kita, yakni Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah saraf konsultan FINPS dan IVANS, yang merupakan staf Departemen KSM Ilmu Bedah Syaraf FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Dr. Ula. Nggih, siap. Sepertinya sudah bersemangat untuk memberikan ilmu, ya dok. Nggih. Jadi monggo kami persilakan mungkin bisa di introduction terlebih dahulu dok, mungkin pengertian apa itu hidrosefalus, lalu bagaimana cara kita, utamanya biasanya dokter-dokter yang bergabung dok di dalam Zoom ini adalah beliau-beliau yang bekerja di Vaskes utama. Mungkin boleh kira-kira penanganan awal
terhadap kasus-kasus hidrosefalus ini. Kami persilakan monggo bisa dari Dr. Wihasto dulu atau Dr. Fahmi untuk bisa memberikan introduction berupa PPT boleh dok atau langsung juga boleh. Kami persilakan dokter. Dokter Wiasto, ini beliau guru saya ini. Silakan Dokter Wiasto, silakan duluan. Ya, Terima kasih Dr. Ula, Dr. Fahmi, dan semua kawan-kawan di IDI, dan semua sejawat dokter yang ikut dalam acara webinar ini ya. Jadi saya memang tidak menyiapkan presentasi karena saya kemarin tanya sama Dr. Ula, 2-3 slide aja dok. Ya wis lah wis nggak tak omong wae. Jadi gini, ada beberapa hal key point yang mungkin akan saya sampaikan di awal terkait dengan hidrosefalus ini ya, supaya juga ini untuk memecah atau meluruskan eh, persepsi dari kawan-kawan dokter yang mungkin dulu waktu sekolah atau waktu menjalani studi baik di S1 maupun di spesialisasi mereka belum ada persepsi tertentu yang terbawa sampai sekarang. Baik, jadi gini, hidrosefalus itu per definisi dia mensyaratkan ada 3 syarat. 1, terjadi penumpukan cairan yang aktif dan progresif. Ya, jadi syaratnya dia harus terjadi penumpukan cairan yang aktif dan progresif. Yang kedua, dia harus terjadi di dalam rongga ventrikel, rongga cairan otak. Jadi kalau dia ada di luar rongga cairan otak mungkin namanya berbeda. Jadi bisa namanya subdural hygroma, bisa namanya kista arachnoid, itu yang berada di luar sistem ventrikel namanya, sistem rongga cairan otak. Nah, kemudian syarat yang ketiga, dia harus berupa cairan yang diproduksi sendiri oleh badan. Artinya dia terdiri dari cairan cerebrospinal atau cairan tubuh yang memang diproduksi eh, oleh badan kita sendiri. Jadi syaratnya 3 itu. Kalau tidak terpenuhi syarat yang 3 itu, maka dia tidak disebut sebagai hidrosefalus. Nah, dulu bahkan saya sendiri waktu sekolah menganggap hidrosefalus itu hanya terjadi pada anak-anak. Tetapi tidak faktanya. Hidrosefalus bisa terjadi pada semua usia. Mulai dari 0 tahun sampai dengan pasien yang mau meninggal usia 80, 90, 100 tahun pun bisa mengalami hidrosefalus. Nah, ini kadang-kadang persepsi yang ketika seorang dokter mendengar kata hidrosefalus, beliau berpikir bahwa ini mesti anak-anak. Tidak, ya. Makanya ini ada Dokter Fahmi. Beliau ini yang ahlinya untuk mereka yang sudah senior istilahnya, sudah berusia. Saya kebetulan di bedah saraf anak, jadi kebanyakan pasien saya adalah pasien anak-anak di bawah 18 tahun. Itu adalah persepsi yang pertama ya. Yang kedua, persepsi kedua yang ingin saya sampaikan, saya luruskan adalah bahwa hidrosefalus itu tidak hanya terjadi akibat kelainan janin atau merupakan bawaan dari janin. Atau orang kita sebut sebagai kongenital. Tidak. Tidak semua hidrosefalus adalah kelainan kongenital. Jadi ketika dulu mungkin kawan-kawan sejawat menganggap bahwa kalau mendengar kata hidrosefalus, oh ini mesti kelainan kongenital pada anak-anak. Tidak. Kelainan hidrosefalus itu seperti halnya febris atau nyeri. Dia bisa diakibatkan oleh penyakit lain. Contohnya, pada penyakit seperti tumor, dia bisa menyebabkan hidrosefalus. Tapi karena biasanya yang disebut adalah, oh ini tumor otak, dia operasi karena tumor otak. Terus dia operasi dipasang selang. Tumor otak kok dipasang selang? Orang berpikir, tidak berpikir bahwa tumor otak bisa menyebabkan hidrosefalus. Begitu juga pasien stroke. Biasanya orang, oh ya dioperasi ini karena stroke. Padahal operasinya bukan karena stroke, tetapi karena komplikasi dari stroke. Darah yang kecil menyumbat saluran keluar dari cairan otak akan menyebabkan hidrosefalus.
Sehingga mau tidak mau pasien yang mengalami hidrosefalus akibat perdarahan karena stroke ya dia harus dilakukan tindakan operasi untuk mengatasi hidrosefalusnya. Itu beberapa contoh saja yang menyebabkan hidrosefalus sehingga mereka tidak dibatasi oleh usia. Nanti ada sendiri istilah namanya normal pressure hidrosefalus. Dr. Fahmi nanti akan menjelaskan secara singkat betulnya bagaimanakah dan apa dan bagaimana untuk mendeteksi secara dini pasien-pasien dengan hidrosefalus yang tekanan otaknya normal. Nah, jadi memang sebagian besar hidrosefalus itu tekanannya tinggi, tapi nanti ada yang normal yang nanti akan dijelaskan Dr. Fakri. Nah, bagaimana mendeteksi hidrosefalus? Dulu waktu saya sekolah juga, hidrosefalus itu yang kepalanya besar, yang matanya tidak bisa melirik ke atas, yang rambutnya jarang, kulit kepalanya tipis. Itu hanya berlaku pada hidrosefalus yang terjadi sebelum usia 2 tahun. Tapi kalau dia sudah di atas 2 tahun, ubun-ubunnya sudah menutup, maka kemampuan kepala untuk membesar dia akan berkurang. Sehingga gejala yang muncul justru gejala yang kadang-kadang umum, gejala yang kadang-kadang dianggap sebagai penyakit lain. Kadang disertai dengan nyeri kepala, mual, dan muntah. Ibunya membawa ke dokter anaknya, oh ya Bu, ini mungkin mah atau ini anak-anak umur 4 tahun wis loro mah ya, nyeri kepala, dia malas untuk mau main, tiduran aja, dipegang kepalanya, kamu kenapa nak kok enggak ini gitu, enggak enak badan, agak pusing, oh mungkin flu, dikasih obat flu, muntah-muntah, dokter dikasih obat muntah. Nah, baru ketahuan ketika dia, loh ini kok muntahnya makin sering, kemudian kesadarannya makin turun, dibangunkan makin susah, baru dikerjakan CT scan, baru muncul ketahuan kalau oh ternyata ada hidrosefalusnya karena sesuatu penyebab. Nah, jadi deteksi dininya tergantung dari penyebabnya nanti. Tapi intinya adalah bahwa mereka yang mengalami hidrosefalus di bawah 2 tahun biasanya gejala fisiknya kelihatan. Tapi di atas 2 tahun maka gejala fisiknya tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan adalah gejala-gejala yang bahkan umum seperti nyeri kepala, mual muntah, gangguan kesadaran, nggak mau makan, rewel. Nah, itu biasanya pada anak-anak yang lebih besar terjadinya begitu. Nanti pada yang tadi Dr. Fahmi akan jelaskan akan berbeda ininya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Hidrosefalus itu time dependent. Jadi semakin cepat kita kerjakan sesuatu, maka semakin baik kita bisa menyelamatkan otaknya. Artinya kalau pada anak-anak, maka otak itu akan dihubungkan atau dikaitkan oleh orang tua dengan kemampuan kognitif, kemudian tumbuh kembang, kemudian nanti kemampuan-kemampuan lain, sekolah, kemudian kepribadian dan segala macam itu nanti akan berpengaruh ke sana. Jadi tidak usah ditunda kalau memang menemukan anak-anak dengan kecurigaan hidrosefalus, segera dirujuk atau dianjurkan untuk datang ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti misalnya CT scan atau pemeriksaan lain yang diperlukan untuk memastikan dan memberikan pertolongan pertama. Mungkin itu dulu dari saya, singkat memang, tidak terlalu mendetail, tapi nanti dalam diskusi saya harapkan nanti kita bisa berkembang keilmuan kita dalam hidrosefalus ini. Terima kasih, demikian Dr. Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Wihasto atas introduction-nya. Mungkin dilanjut terlebih dahulu ya Dok dengan Dr. Fahmi. Kami persilakan kepada Dr. Fahmi. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah banyak disinggung ya oleh Dr. Wihasto. Terima kasih dok. Ya tentang hidrosefalus. Mungkin saya sedikit ini ya. Saya share screen ya. Boleh dokter. Bisa Silakan dokter. Jadi kalau tadi Dr. Wihasto kebanyakan lebih ke arah ini ya pediatrik ya. Jadi sekarang saya lebih ke arah yang sudah dewasa ya.
Sudah dewasa, jadi bentar. Normal pressure gitu sih. Ya, oke. Sudah ini ya, sudah muncul ya. Sudah dok, silakan dokter. Iya, jadi memang prinsipnya kalau memang hidrosefalus kan peningkatan produksi cairan di dalam otak ya. Dan itu kanannya tinggi, kan namanya aja ya, peningkatan ya, peningkatan tambahan massa di dalamnya itu yang berupa cairan ya, berupa cairan. Tapi kalau pada orang yang sudah usia lanjut itu bisa terjadi penumpukan cairan tapi tekanannya normal. Nah, itu namanya normal pressure hidrosefalus tadi yang dibilang Dr. Wiasto tadi. Nah, ini biasanya ditandai dengan tiga hal yaitu gangguan jalan ya. Jadi ciri-cirinya adalah gangguan jalan, jalannya itu terganggu, jalannya kecil-kecil, terus selanjutnya lupa-lupa atau demensia dan gangguan kencing ya. Biasanya pasiennya itu tidak bisa menahan kencing ya. Dan ini dijelaskan oleh ilmuwan pada waktu itu tahun 65 oleh Adams dan Hakim. Makanya disebut Adam Hakim triad ya gitu seperti itu. Nah, sebetulnya cairan itu kan banyak pertanyaan itu Dr. Lula. Biasanya orang-orang, loh memang cairannya itu benar ada tadi di dalam otak itu. Perlu apa enggak? Ya semua orang itu ada cairannya ya, ada cairannya cuma dia lebih banyak di sini. Sebetulnya itu cairan itu berfungsi sebagai ini ya, shock absorber ya. Jadi terhadap goncangan itu juga bisa menstabilkan terus sebagai pengantar nutrisi ya dan ini apa namanya? Ke dalam otak ya, nutrisi kepada otak ya. Nah, terus gejala dari normal pressure hidrosefalus gimana ya teman sejawat semua kalau memang didapatkan normal pressure hidrosefalus itu biasanya orang usia di atas 60 ya kebanyakan di atas 60 tahun dan tiga hal ya triasnya ada gangguan jalan lupa-lupa sama tidak bisa nahan kencing ya. Nah, ini gait, kognitif dan urinary dysfunction. Ya, ini gejala dari normal pressure hidrosefalus. Risk faktornya apa? Banyak risk faktornya. Yang idiopatik ya, yang idiopatik pada umumnya bisa terjadi hipertensi, diabetes, terus low serum dari HDL gitu seperti itu atau penyebab yang lain ya. Nah, ini di atas 70 tahun ya. Jadi kadang-kadang pasien itu tanya, loh ini sudah usia gitu, kenapa mau dilakukan tindakan untuk mengurangi cairannya. Nah, memang hidrosefalus normal pressure hidrosefalus itu kebanyakan pada usia yang sudah lanjut gitu ya. Nah, ini. Nah, gimana caranya kita mengatasi mendiagnosa dan treatment untuk normal idiopatik INPH itu idiopatik ya, idiopatik normal pressure hidrosefalus. Kita lihat secara klinis itu ada 2 atau 3 cardinal symptom dari tadi yaitu gangguan jalan, gangguan kencing atau lupa-lupa ya. Kalau memang ada, kita perlu dilakukan foto MRI, ya minimal CT scan, ya. Kalau memang ada tanda-tanda dari NPH, maka kita perlu keluarkan cairannya. Ya namanya aja numpuk, ya dikeluarkan cairannya supaya tidak numpuk. Nah nanti dilihat apakah ada peningkatan kondisinya atau tidak, terutama pada jalannya. Kalau jalannya membaik, berarti ini betul positif numpuk cairannya. Karena biasanya ada ini juga otaknya itu seakan-akan numpuk cairannya, tapi padahal tidak numpuk. Itu karena apa? Karena otaknya mengkerut. Otaknya mengkerut yang mestinya diisi oleh otak di situ terisi oleh cairan gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini pada MRI pasien ya. Ini kita lihat ventrikelnya melebar ya. Di sini ada namanya callosal angle. Callosal angle-nya itu kurang dari 90 derajat. Nah, itu baru dinamakan adanya normal pressure hidrosefalus atau disproporsi dari subarachnoid space ya, disingkat dengan DASH tadi ini tadi. Jadi kan kita tahu ya kalau pada waktu dulu kita belajar anatomi ada namanya sulcus, ada namanya gyrus. Nah, sulcus itu biasanya proporsinya itu sama, antar area otak itu sama. Tapi pada normal pressure hidrosefalus, ada area-area sulcus yang melebar. Tapi yang lain tidak terlalu melebar. Ya, itu namanya disproporsi. Ini contoh CT scan-nya. CT scan-nya kelihatan di sini ya. Ini namanya kalau callosal angle yang 47 derajat itu ya, kalau callosal angle-nya itu cukup sempit, itu menandakan itu normal pressure hidrosefalus. Dan karena usianya sudah lanjut ya, sudah di atas 2 tahun, kalau 70 tahun kan di atas 2 tahun. Jadi kepalanya tidak membesar lagi, ya, kepalanya tidak membesar. Jadi dia diikuti dengan gejala-gejala 3 hal tadi, gangguan jalan,
gangguan ingatan atau lupa-lupa, demensia, dan gangguan menahan kencing. Yang dilakukan kalau memang sudah positif dari klinisnya ada, terus selanjutnya secara radiologis ada, maka dilakukan spinal tapping tadi. Jadi dikeluarkan cairannya. Lewat mana? Bukan lewat kepala, tapi lewat punggung. Jadi lewat punggung dilakukan spinal tap, dikeluarkan. Ada yang caranya langsung dikeluarkan, dites. Ada juga yang continuous. Jadi dikeluarkan per harinya kurang lebih 150 sampai 200 cc. Loh kok banyak? Ya memang banyak karena produksi cairan itu diproduksi, dialirkan dan diserap, ya. Itu. Selama 2 sampai 7 hari biasanya kita lakukan 3 hari, setelah itu dilepas. Setelah dites, pasiennya suruh jalan. Ayo Pak, ayo Bu, jalan. Setelah dilihat jalannya, loh kok bagus jalannya? Berarti ini betul positif normal pressure hidrocephalus gitu. Tapi kalau setelah dites seperti ini hasilnya, loh kok hasilnya tetap aja Dok ya? Kok apa namanya jalannya tetap sulit, terus masih lupa-lupa, masih terganggu kencingnya, ya berarti ini belum tentu normal pressure hidrocephalus ya. Ini ya banyak CSF yang perlu dikeluarkan ya. Kenapa kok kita perlu tes seperti itu? Karena diferensial diagnosnya banyak ya. Ini ya kalau kita lihat di layar, nah ini banyak sekali diferensial diagnos dari normal pressure hidrocephalus. Kalau kita tidak pas dikira normal pressure hidrocephalus, dipasang selang, dipasang sun, nah itu tidak manfaat ya. Nah, treatmentnya apa? Kalau sudah pasti itu normal hidrocephalus, namanya aja numpuk cairannya, ya mesti dikeluarkan, yaitu dengan VP shunt atau LP shunt. Jadi dipasang selang di dalam kepala, cairan yang berlebih tadi dialirkan ke perut, ya, namanya VP shunt. Atau lewat punggung, ya, teman-teman sejawat semua kan tahu ya bahwa cairan itu mulai dari kepala turun ke ini, turun ke spine, ya, terus kembali lagi ke atas untuk diserap, ya. Nah itu, jadi bisa dipasang juga namanya LP shunt, lumboperitoneal shunt. Nah ini tadi, ini yang paling efektif di berbagai ini paling efektif ya. Nah ini, kalau tidak dilakukan tindakan apa yang terjadi? Nah seperti ini, ya, dia akan menekan terus area otak di sekitar dari ventricle tadi, makin lama makin terganggu, dan makin terganggu. Seperti yang Dokter Wiasto tadi bilang, semakin cepat ditangani, semakin berat, semakin baik, ya, semakin baik karena eh, tidak bertambah berat. Ya, kalau sudah terlanjur tambah berat, otomatis kerusakan otak yang terjadi semakin besar. Ya, ini contohnya selangnya ya, dipasang selang di situ ya, sampai ke perut, sampai ke abdomen. Makanya namanya VP shunt, ventriculoperitoneal shunt atau lumboperitoneal shunt. Ya. Ini goalnya ya. Jadi harapannya jauh lebih baik setelah dipasang terutama gejalanya ya. Apakah langsung? Tidak langsung ya. Nah, ini contoh videonya ya. Jadi ini yang pasang LP shunt. Ya, LP shunt seperti ini. Jadi ada selang di dalam seperti ini dialirkan ke dalam perut ya, ke dalam perut di rongga abdomen ya, rongga abdomen itu. Nah ini apakah langsung cairannya itu ini ya jadi normal? Tidak langsung, pelan-pelan ya. Ini kita lihat sebelum disunting ventrikelnya besar, makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, baru kurang lebih beberapa bulan baru itu bisa mendekati normal itu. Ya, ini komplikasi yang bisa terjadi ya kalau misalnya kita memasang selang shunt, kalau kita kebanyakan keluarkan cairan maka terjadi overdrain ya, makanya kita biasanya kalau untuk orang dewasa ya, orang yang sudah lanjut dengan NPH normal pressure hydrocephalus, kita pakai shunt selang itu yang programmable, jadi seperti keran itu Dokter Lula. Jadi kalau misalnya terlalu deras alirannya maka kita seretin itunya kerannya, jadi alirannya tidak terlalu deras ya, tapi kalau kurang deras kita longgarin gitu seperti itu. Jadi ada setelannya sunnya itu. Dan apa namanya? Biasanya sunnya itu dia kalau misalnya tekanannya betul-betul normal sesuai yang dikehendaki, dia tidak akan ngalir. Jadi otomatis di situ. Jadi bukan berarti dipasang selangnya airnya akan ngalir terus ke perut sampai habis, tidak. Ya, memang tidak boleh habis. Seperti itu. Mungkin itu Dr. Lula untuk ini ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Fahmi. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya mau bertanya dulu dok, terkait tadi yang sudah disampaikan juga dengan Dokter Wiasto tentang terapi itu kan time dependent begitu ya dok ya. Dan rata-rata pada pasien
kasus-kasus hidrosipalus ini bisa juga jatuh ke kondisi yang herniasi. Nah, kira-kira golden periodnya ini berapa lama ya dok untuk penyelamatan kasus-kasus hidrosipalus ini? Golden period ini berarti kalau memang akut ya, akut hidrosefalus. Nah, ini Dokter Nggih, Wiasto kalau akut nggih. hidrosefalus. Nanti saya yang ini normal pressure. Silakan, Dok. Oke, siap. Ya, Monggo, dok. jadi memang window periodnya itu tergantung dari pada saat dia datang ke kita itu kondisinya bagaimana. Artinya begini, ketika kondisinya mengancam nyawa dalam tanda petik ya, eh, kesadarannya sudah sangat turun, kemudian muncul kejang yang sangat sering, muntah-muntah yang sangat sering, nyeri kepala yang hebat, itu artinya bahwa tekanan intrakranialnya sudah sangat tinggi. Ya mau tidak mau harus kita kerjakan emergency situ, artinya eh, secepat mungkin kita kerjakan dengan setting emergency, setting gawat darurat. Kalau pasiennya masih dalam tanda petik bisa menunggu, yaitu tadi, kalau bisa kita kerjakan dalam 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, itu lebih baik. Jadi memang intinya adalah sesegera mungkin. Kadang-kadang kan gini, kita tidak tahu kan kapan terjadinya dia hidrosefalus itu mulai onsetnya. Jadi ketika kita bilang window period itu kan kalau misalnya orang panas, febris, ibunya bisa ditanya, Bu, sudah mulai kapan panasnya? Oh, sudah 3 hari, dok. Jadi kan tahu dia onsetnya kapan mulai panas, kemudian dia bawa ke dokter karena 3 hari tidak turun-turun setelah diberi obat misal. Tapi kalau hidrosefalus kan tidak bisa gitu. Dia mungkin sudah terjadi selama seminggu, baru muncul gejalanya seperti muntah-muntahnya, kemudian kejangnya atau penurunan kesadarannya baru 1 minggu kemudian. Nah itu eh, sehingga window periodnya juga sulit diinikan. Tapi ketika dia present, dia datang ke kita, ketemu kita di setting apapun, mau di poli, mau di eh, ruang gawat darurat, maka nanti dari situ keputusannya kita lihat apakah dia bisa menunggu atau tidak bisa menunggu. Jika kondisinya sudah sangat turun, maka mau tidak mau akut, ya sudah situ. Kita kerjakan malam itu juga atau hari itu juga. Tapi kalau misalnya eh, kondisinya dia masih dalam tanda petik, anaknya sebetulnya masih masih tidak terlalu jelek, tapi ibunya kok ini kok anak saya ternyata ditemukan hidrosefalus, dia bawa CT scan gitu dok, saya boleh tidak diskusi dulu sehari 2 hari, monggo silakan. Jadi nanti case by case. Juga itu tergantung dari penyebabnya. Mereka yang penyebabnya infeksi misalnya ya, hidrosefalus karena meningitis. Kemudian mau tidak mau itu emergency. Tidak bisa kita tunda kemudian, kita tunggu deh seminggu lagi anunya memasang selangnya, nah, itu tidak mungkin. Tapi kalau pada kasus misalnya seperti pada tumornya tidak terlalu besar, maka biasanya eh, pemasangan selang ataupun operasi tumornya bisa kita lakukan bersama. Itu mungkin dokter Ula. Baik. Terima kasih banyak dokter Westo. Mungkin dari dokter Fahmi dok ada tambahan dok? Ya, Silakan dok. ya, jadi beda kalau pada pasien dengan ini, dengan yang NPH, normal persistent hydrocephalus, yang terjadi biasanya bukan herniasi, jadi tidak se-emergensi kalau akut hidrocephalus yang tadi Dokter Wiasto bilang tadi. Kalau NPH ini dia golden periodnya ya makin tidak ada, bukan emergensi, jadi bukan case emergensi. Cuma makin lama memang makin berat, terutama 3 hal tadi, yaitu gangguan jalan, gangguan eh, ingatan, sama kesulitan menahan kencing. Nah, itu makin lama makin memberat. Semakin awal ditangani, semakin baik. Tapi apakah ada itu tertentu? Tidak ada yang tertentu seperti tadi. Kalau tadi kan akut ya, harus segera gitu ya, seperti itu harus segera. Kalau enggak, herniasi. Ya, ini pun ini ya, kalau misalnya akut juga kita enggak boleh dilakukan lumbal lumbal tapping ya, Dok ya. Dr. Wiasto ya. Iya, Kalau betul. akut hidrosefalus, Yuk, lumbal tidak tapping boleh. herniasi dia. Tidak boleh. Herniasi. Nggak boleh ya. Nah, kalau NPH ini justru sebaliknya. Kita sebaiknya lubal tapping dulu untuk memastikan sebelum dipasang selang. Itu justru di lambal tapping karena namanya aja normal pressure. Normal pressure tekanannya normal,
tinggi gitu. Cuma kalau tinggi di atas 25, di atas 25 milimeter H2O, nah itu tinggi, termasuk tinggi sudah. Kalau normal pressure hidrosefalus biasanya tekanannya rendah gitu, seperti itu. Gitu. Baik, baik, Gitu baik dokter Mbak. dokter. Baik, terima kasih banyak. Jadi tergantung juga ya dok dengan jenis hidrosefalusnya dan kita lihat kondisi klinis dan juga penyebabnya tadi begitu ya dok nih. Baik, baik dokter. Ini lanjut dok, ada pertanyaan dari audiens dokter. Cuman mungkin ini sedikit menyimpang dari topik dokter. Jadi beliau mendapatkan kasus anak 4 tahun dengan perubahan gait dan ada defek tertutup di atas anus sejak lahir dok. Dan dari foto polosnya itu ditemukan bahwa ada spinal bifida dan dari MRI teter cord dan epidural lipomatosis. BAB dan BAK-nya normal, dok. Kira-kira tindakan apa yang diperlukan untuk pasien ini, dokter? Dan apakah diperlukan tindakan operasi atau mungkin ada pengobatan untuk spina bifida? Dan apakah semua spina bifida akan berakhir dengan skoliosis, dokter? Lalu bagaimana mencegah terjadinya skoliosis? Terima kasih, dok. Banyak ini, dok, pertanyaannya. Oke, Monggo, boleh oke, baik, mungkin terima kasih. Tapi dijawab, karena dokter. tadi sudah jelas ya, Ih, jadi MRI-nya sudah ada, artinya diagnostiknya juga sebenarnya sudah ada. Eh, Tindakan yang terbaik ya kita untethering, kita potong, kita rilis tether cord-nya itu. Jadi tether cord itu adalah eh, tertambatnya ujung dari sumsum tulang belakang atau mielum sehingga dia tidak bisa mengikuti pertumbuhan tubuh. Nah, karena dia masih umur 4 tahun kan itu belum memasuki masa pertumbuhan yang cepat karena growth spurt itu kan antara umur 9 sampai 15 tahun biasanya masa pertumbuhan cepat itu ya. Itu adalah masa-masa yang berbahaya untuk mereka yang punya spina bifida dengan teter cord. Karena nanti justru akan bisa yang awalnya normal BAK BAB-nya bisa jadi tidak normal. Gait-nya bahkan motoriknya juga akan bisa sangat terganggu sehingga bila terlambat maka akan sulit untuk mengembalikan lagi ke uh, posisi awalnya. Maka cara yang terbaik adalah kita potong anunya. Dan kalau kecurigaan saya itu adalah lipomyelokel karena ada tadi epidural lipomatosis sehingga kemungkinan itu juga ada bagian lemak yang menempel atau menahan sumsum atau myelumnya itu tadi sehingga dia juga tidak bisa naik sehingga itu juga harus kita lepas. Nah, apakah ada pengobatan untuk spina bifida? Ya pengobatannya yaitu tadi kalau ada teter cord ya kita rilis, kita lepaskan teter cord-nya. Kemudian lipumnya dia tidak harus kita buang, harus kita lepaskan ya. Kemudian skoliosis, tidak semua anak spina bifida skoliosis. Kalau memang terjadi skoliosis biasanya sudah terjadi di awal. Karena skoliosis pada spina bifida itu biasanya terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan salah satu separuh dari vertebra. Jadi vertebranya yang sebagian itu tumbuh tinggi, yang satunya enggak. Sehingga dia biasanya miring, sehingga muncul skoliosis. Dan itu biasanya sudah kelihatan pada usia-usia dia di atas 2 tahun, usia-usia sudah mulai berjalan. Apakah ada cara untuk mencegah skoliosisnya? Biasanya kalau terjadi skoliosis pada anak-anak di bawah umur 6 tahun, kita gunakan brace atau kayak apa itu ya, yang kayak ransel itu untuk memaksa memaksa supaya dia tidak tumbuh ke satu sisi, tapi dia supaya tumbuh bisa untuk uh, seimbang kanan dan kirinya. Tapi memang itu tidak banyak pada mereka yang spina bifida. Dari kebanyakan pasien saya yang spina bifida, puluhan, ratusan pasien yang sudah saya operasi, hanya sedikit yang terjadi skoliosis. Dan biasanya sudah terdeteksi kalau memang ada, ya sudah nanti kita lihat arah pertumbuhannya bagaimana, kemudian kita koreksi. Mungkin itu jawaban saya, Dokter Ila. Tentang waktu, eh, monggo ini karena bukan emergensi, jadi eh, orang tuanya bisa diskusi, bisa sambil apa namanya mencari waktu yang tepat, mungkin atau mempersiapkan hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan ya, mungkin 1 bulan itu tidak masalah karena ini bukan kasus emergensi. Gitu. baik dokter, terima kasih banyak dok.
untuk jawabannya. Mungkin dari Dokter Fahmi, Dok, ada tambahan? Monggo, Dok. Silahkan. Enggak ada tambahan. Bidangnya dokter biasa kalau untuk pediatri kita tadi. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya itu yang ada di question ya. Iya, iya, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya, iya, Dok. Ya. Jadi pada orang tua dengan INPH setelah dilakukan tapping, berapa Ya. lama gejala-gejalanya berkurang? Monggo, Dokter Fahmi. Ya, jadi memang setelah di tapping kan itu cairannya berkurang. Ya, cairannya berkurang otomatis ya meskipun itu di tapping yang 50 cc atau yang 3 hari yang per hari 200 cc. Ya, itu akan berkurang. Biasanya besoknya langsung kita cek. Jadi besoknya langsung kita cek kalau yang dipasang Lumbaldrin misalnya yang sampai 3 hari per hari 200 cc itu besoknya kita cek. Tapi kalau misalnya pada yang spinal tapping itu biasanya langsung dicek ya 1 jam 2 jam kemudian langsung dicek pasiennya disuruh jalan ya disuruh jalan kalau improvementnya ya perbaikannya antara 20 sampai 30% saja ya dia paling enggak 30% itu merupakan tanda yang positif. Nah, terus bagaimana selanjutnya mungkin besoknya atau 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian gejalanya itu akan muncul lagi. Kenapa? Karena numpuk lagi gitu seperti itu. Makanya yang paling baik biasanya kalau kita pasang Lumbaldrin untuk mengeluarkan cairan, evaluasi itu dilakukan yaitu 1 hari setelahnya atau sampai 3 hari setelahnya. Ya, tapi kalau dilakukan lumbal tapping mungkin 1 atau 2 jam setelahnya itu dites gitu seperti itu. Gitu Dokter Ula. Jadi cepat langsung kelihatan gitu. Baik, ya, Dok. Jadi Ya, tergantung jenisnya juga tadi ya, Dok ya. Jadi kalau memang dia spinal tapping bisa langsung ya, Dok ya. Baik, iya betul. Iya. baik, Dokter. Izin kami lanjutkan ya, Dok, di pertanyaan selanjutnya karena kayaknya udah mulai banyak ini, Dok, pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, kenapa pada NPH masih bisa menekan jaringan otak padahal itu normal pressure? Dan yang kedua, pada NPH, 3 gejala tersebut apakah reversible, Dok? Ya, ya memang gini. Jadi sebetulnya tekanannya itu tidak betul-betul normal sekali itu enggak. Ya memang agak sedikit 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 tinggi. Jadi tapi di bawah 25, di bawah 25 eh, sentimeter ada 2O. Jadi di bawah itu tetap di bawah itu. Enggak. Kalau di atasnya itu sudah masuk hidrosefalus yang benar-benar akut hidrosefalus. Jadi sebetulnya tekanannya agak tinggi, tapi tidak setinggi pada hidrosefalus biasa. Ya, jadi tetap dia akan menekan. Makanya kenapa makin cepat dirilis tekanannya, maka tekanan ke otak itu semakin kurang. Kenapa? Karena kalau ada cairan yang menekan otak atau apapun yang menekan otak, otomatis otak itu kan pelan-pelan rusak, 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 dan rusak. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya, apakah reversible? Nah, sebelum otak itu betul-betul rusak, maka bisa reversible. Bisa reversible. Ya, makanya setelah dirilis tadi, seperti tadi ya, lumbal tapping atau dilakukan lumbal drain, ya, itu kan langsung kelihatan hasilnya. Ya, jadi langsung kelihatan, membaik gitu. Nah, semakin awal dilakukan, reversible-nya itu semakin semakin besar kemungkinan lebih bagus gitu seperti itu. Gitu, Dokter Ila. Baik, Dok. Jadi terkait reversible dan tidaknya tergantung semakin cepat penanganan yang diberikan, begitu ya, Dok? Baik, Dok. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok ya. Selamat sore, Dok. Mohon izin bertanya, pada kasus hidrosefalus akut, apakah ada tempat untuk penggunaan manitol nih, Dok, untuk menurunkan TIK-nya, terkhusus di tempat-tempat yang belum ada spesialis bedah sarafnya? Terima kasih banyak, Dok. Monggo, Dok, mungkin dari Dokter Wiasto. Iya, jadi manitol memang salah satu indikasinya adalah untuk menurunan tekanan intrakranial. Tetapi sayangnya kalau pada hidrosefalus dia hanya menurunkan sekitar 15 atau 20% saja. Dia tidak bisa menurunkan dengan full sehingga tetap pasiennya harus dilakukan sesuatu. Memang salah satu kelemahannya adalah sekarang ini kan akses ya, sehingga kasus-kasus akut itu kadang-kadang sulit untuk ditangani dengan segera. Tapi bagaimanapun itu tetap sebaiknya kalau memang tidak ada dokter bedah saraf, mungkin dibawa ke rumah sakit umum, mungkin ada dokter dokter anak atau dokter
dokter bedah yang mungkin bisa melakukan penanganan emergensi untuk mengurangi tekanannya. Jadi kalau tubuh-tubuhnya masih terbuka, sebetulnya boleh untuk dilakukan tapping. Tapi mungkin karena kawan-kawan dokter umum atau spesialis lain itu tidak biasa yang melakukan tapping, sehingga biasanya pemberian manitol, pemberian obat masih lebih disenangi. Boleh kalau mau diberikan manitol, tapi memang itu dalam tanda petik bukan merupakan standar sebetulnya. Pemberian acetazolamid ataupun zat diuretik yang lain boleh, tapi juga sama efeknya hanya sekitar 15-20%. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Jadi memang mungkin ini ya sunnah ya, dok ya, bukan fardu ain. Jadi kalau mau diberikan boleh, tapi pun efeknya juga Iya, nggak seberapa jadi kalau besar. daripada tidak dilakukan sesuatu, daripada dibiarkan begitu saja, tapi artinya bahwa kita sudah tahu bahwa ini efeknya bukan efek yang istilahnya menghilangkan atau curing atau menyembuhkan. Baik, dok. Masih seputar itu, dok. Kalau di daerah-daerah itu kan juga mungkin kan untuk akses CT scan dan lain-lain itu kan juga masih sangat terbatas ya, dok. Lalu untuk kita benar-benar mendiagnosis, oh ini pasti hidrosefalus atau enggaknya, berarti dilihat cuma dari segi klinis begitu nggak, dok? Ya? Atau ada hal Klinis lain ya. yang bisa kita lakukan? Jadi memang pertama adalah klinis. Yang kedua, kalau kawan-kawan dokter umum bisa mengoperasikan USG, bagi mereka yang ubun-ubunnya masih terbuka, sebetulnya bisa mereka melihat diintip melalui ubun-ubun itu dengan USG kepala. Nanti kelihatan itu kalau dia ada ventriculomegaly, maaf. Yang kedua adalah menggunakan funduskup. Jadi untuk memastikan bahwa ini benar gejalanya karena tekanan intrakranial atau bukan, kita bisa pakai namanya funduskup. Ya, pemeriksaan mata, funduskopi, memang itu sebetulnya kalau di luar negeri ya, di tempat saya sekolah, waktu saya di Kanada maupun di US, itu merupakan kompetensi dokter umum. Funduskup itu semua dokter umum harus bisa. Jadi bukan hanya dokter mata, tapi dokter umum harus punya itu alat funduskup untuk mendeteksi kelainan-kelainan melalui mata. Itu yang memang bisa kita kerjakan. Baik, baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak, dokter Wiasto. Baik, izin dilanjut nih, dok nih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, dok, untuk pelepasan tetrikord, apakah dilakukan secepat mungkin atau menunggu masa pertumbuhan cepat saat berumur 9 tahun? Terima kasih banyak, dok. Ya, Monggo, mungkin dokter Fahmi atau dokter Wiasto, monggo, dok. okay. Kalau untuk teteringnya dilepaskan mungkin sebaiknya sebelum usia 6 tahun. Karena ada beberapa anak yang dia memang growth spurtnya itu lebih dini. Nah, kita tidak tahu anak ini terjadinya dini atau enggak. Tapi kalau menunggu sampai 9 tahun, ya sebaiknya jangan. Karena kan dia kan tetap tumbuh terus. Tarian itu akan tetap terus terjadi. Ketika tarian itu terjadi dan menimbulkan gejala seperti gangguan kencing dan gangguan berak, kemudian dia datang ke dokter, misalnya ke bedah saraf, ke saya misal, minta dilepaskan tetheringnya dan dikembalikan kemampuan kencing dan beraknya. Terus terang saya tidak bisa menjanjikan 100%. Karena sudah terjadi. Dan window periodnya biasanya hanya 8 jam sampai 24 jam ketika itu terjadi. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu anak ini mulai terjadinya gangguan kencing dan gangguan berak ini jam berapa, tanggal berapa. Kan tiba-tiba kita loh, nak kamu kok ngompol gitu loh, kayak ini gitu. Mulai kapan gitu. Anaknya kan nggak mungkin dia kita tanya gitu mengingat-ingat anak umur 5 tahun, 6 tahun ya kan. Jadi kadang-kadang akan sulit sehingga kalau itu sudah terjadi lebih lewat dari window periodnya yang 8 jam sampai 24 jam tadi ya sudah. Maka dia kemungkinan akan makin besar memiliki
gangguan PAK dan gangguan kencing yang menetap, gangguan buang air besar yang menetap. Sebelum itu terjadi, kita cegah. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok, untuk jawabannya. Izin lanjut, dokter. Selamat siang, dong. Izin bertanya, hidrosefalus kan penanganannya senantiasa dipasang selang yang berfungsi untuk mengalirkan cairan otak yang berlebihan. Pertanyaannya, apakah selang yang dipasang itu punya expired date, dokter? Lalu yang kedua, kadang-kadang kita temukan selang tersebut mengalami sumbatan. Oleh karena itu, berapa lama kita harus memeriksakan selang agar tidak terlambat untuk penanganannya? Monggo, dok. Mungkin dokter Fahmi ya, dok. Silakan. Ya, ya. Jadi izin dok, ini. Monggo, silakan. Jadi eh, untuk selang, selang itu apa? Ada expirednya. Expired pada selang itu adalah expired pada ini ya, apa namanya, sterilitas, sterilitas. Jadi biasanya pada packing sebelum kita pasang di dalam tubuh manusia itu ada expired dari sterility, sterility aja. Tapi kalau sudah dipasang di dalam tubuh manusia itu tidak ada ini ya, tidak ada expirednya. Selama tidak ada masalah. Namanya selang. Nah, sekaligus jawab pertanyaan kedua, jadi namanya selang itu kan suatu rongga ya, jadi bisa buntu, bisa buntu. Kapan dilakukan ini? Dilakukan revisi pada SHAN jikalau buntu misalnya, atau misalnya infeksi, atau misalnya selangnya patah ya gitu seperti itu, atau settingnya berubah. Makanya kenapa pada normal pressure hydrocephalus itu dipasang yang programmable shunt. Jadi selang itu ada yang bisa di setel-setel, ada yang fixan ya, ada fixan. Bahkan sekarang ada yang anti gravity sun. Jadi pada waktu tidur, pada waktu berdiri itu tekanannya bisa terkontrol dengan baik. Itu namanya anti gravity. Nah, kalau misalnya pada yang dia selangnya itu misalnya tidak ngalir, kurang ya tekanannya kurang lancar gitu seperti itu, kalau pada fixan itu mesti biasanya dirubah, diganti lagi shuntnya. Tapi kalau pada programmable shunt tinggal diatur tekanan dari shuntnya tadi. Nah, terus kapan perlu dilakukan ini tadi ya, apa namanya, pemeriksaan selang? Satu dari klinisnya. Misalnya pada NPH, loh kok setelah beberapa bulan dilihat ada gangguan jalan lagi, padahal sebelumnya sudah membaik gitu, seperti itu. Ada gangguan lupa-lupa, triasnya tadi ya itu muncul lagi, berarti itu kemungkinan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dilakukan CT scan, apakah membesar lagi. Kalau membesar lagi, diturunkan ya. Mungkin mirip dengan pada waktu dipasang dengan hidrosefalus pada umumnya. Jadi klinis, dilihat radiologis. Kalau memang ternyata kita curiga ada pembuntuan, di selang san itu ada yang namanya chamber. Jadi bisa ditekan. Ya, selang sannya itu bisa ditekan. Kalau memang buntu, buntu atas, misalnya buntu atas, berarti pada waktu ditekan tidak bisa kembali dia chambernya tadi. Tapi kalau buntu bawah tidak bisa ditekan, ditekan tidak mau turun gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa itu tidak boleh sering-sering ditekan, ya, tidak boleh sering-sering ditekan. Kalau sering-sering ditekan, maka akan terjadi buntu, ya. Makanya biasanya ini ya, Dokter Wiyaso mengajarkan biasanya the best sun is no sun. Ya, Dokter Wiyaso ya. Gimana, Dok? Iya. Jadi itu Dokter Lula. Jadi tidak semua hidrosefalus dipasang selang. Mungkin Dokter Wiyaso bisa menjelaskan teknik yang tanpa selang ya, namanya endoscopic third ventriculostomy, ya ITV. Ya, ini beliau sering menjelaskan. Gimana, Dokter Wiyaso? Oke. Ya, baik. Jadi saya tambahkan sedikit dulu ya sebelum masuk ke ITV. Memang pada prinsipnya selang itu tidak usah diotek-otek kalau tidak ada gangguan. Itu prinsip. Yang kedua, mungkin yang disebut sebagai expired itu apakah ada istilahnya daya hidup ya, lama hidup dari selang itu di dalam tubuh. Jadi selang itu memang akan terjadi komplikasi atau terjadi risiko untuk terjadi malfungsi itu biasanya paling banyak pada 6 bulan pertama. Makanya pada 6 bulan pertama ini pengawasannya oleh dokter biasanya lebih sering. Setelah 6 bulan sampai dengan 1 tahun dia akan menurun. Setelah di atas 2 tahun maka dia eh, risiko untuk terjadinya malfungsi itu makin turun walaupun tidak pernah mendekati nol. Jadi nanti sampai dengan 5 sampai 10 tahun grafiknya itu akan melandai atau datar. Jadi rata-rata sekitar setengah sampai 1% masih dapat ditemukan gangguan sen itu sampai dengan 3 tahun sampai 4 tahun setelah pemasangan. Tapi
Setelah itu dia akan kurang dari 0,5% yang akan terjadi gangguan. Saya pernah punya pasien yang saya pasang selang pada saat dia umur 2 tahun. Sekarang dia sudah SMP kelas 3 dan tidak pernah diganti selangnya. Ya dia baik-baik aja. Ya dia ikut silat, bahkan ikut olahraga-olahraga yang lain, sepak bola, futsal, karena dia memang senang itu. Ya enggak apa-apa, dia ya aman-aman aja. Ibunya paling WA saya, dok, kondisinya sini baik, ini. Ya, saya bilang, oh ya Bu, apakah perlu kontrol ya dok? Ini tidak apa-apa, diawasi aja. Kalau nanti memang Ibu khawatir karena dia tidak seperti biasanya, dalam tanda petik kan biasanya Ibu itu tahu, anak ini nggak seperti biasanya ini. Gitu. Biasanya aktif kok dia, kok gak aktif atau ini, biasanya dia sudah akan aware. Nah itu saat itulah maka diperlukan untuk kita eh, komunikasi atau kontrol ke dokter. Kemudian terkait dengan ETV tadi ya, jadi selain pemasangan selang, ada modalitas lain yang membutuhkan alat yang disebut sebagai endoskopi. Endoskopi itu memberikan kesempatan seseorang dengan hidrosefalus tidak perlu dipasang selang. Karena kita membuat saluran baru di selaput otak, di dasar selaput otak, sehingga air yang dari ventrikel bisa mengalir keluar melalui selaput otak itu dan menyebar ke selaput otak yang lain untuk diserap. Sehingga dia tidak perlu selang. Namanya endoscopic third ventriculostomy. Mungkin kalau kawan-kawan dokter umum mungkin bisa browsing, sudah banyak YouTube-nya, banyak keterangan tentang itu di jurnal. Nah, hanya saja memang tidak semua kondisi bisa dilakukan endoskopik. Jadi harus ada seleksi dari kandidatnya. Keberhasilan endoskopi pun juga dipengaruhi oleh usia. Mereka yang di bawah 6 bulan, angka keberhasilan atau angka terjadinya penutupan. Jadi karena kita bikinkan lubang, tidak ada yang menahan lubang itu untuk tetap terbuka, maka dia bisa menutup kembali. Kalau dilakukan di bawah 6 bulan, maka risiko tertutup kembalinya lebih besar dibanding kalau sudah di atas 1 tahun. Kemudian kalau penyebabnya karena infeksi, tidak bisa infeksi meningitis ya, tidak bisa dilakukan ETV karena lapisan otaknya, selaput otaknya sudah menebal dan menutup sehingga dia tidak mampu lagi menyerap cairan. Begitu juga kalau akibat dari perdarahan yang disebut sebagai subarachnoid hemorrhage, perdarahan di rongga subarachnoid karena stroke. Itu juga tidak bisa dilakukan ETV karena eh, cairan tidak bisa diserap karena rongga arachnoidnya sudah dipenuhi darah yang kemudian terjadi fibrosis atau menyumbat. Jadi yang paling bagus memang ITV itu dilakukan pada mereka yang karena tumor fossa posterior satu, yang kedua adalah karena kelainan kongenital akibat stenosis aqueductus. Itu yang terbaik. Dua ini yang terbaik. Hasilnya yang paling bagus. Selain itu Ya, hasilnya ada di bawah. Itu. yang non komunikan berarti dok ya, non komunikan, Yang non hidrosefalus non communicating komunikan. itu non communicating. Ya. Kalau yang communicating karena meningitis, SAH, karena tumor di luar rongga ventrikel 4 itu biasanya akan akan sulit untuk dia membaik. Karena saya pernah melakukan itu karena ibunya maksa tidak mau dilakukan VP shunt. Pokoknya saya tidak mau dok kalau dipasang shunt, saya maunya pakai yang endoskopi. Baik, sudah saya jelaskan risikonya, ibunya maksa, akhirnya Bu, nanti tapi kalau endoskopi ini tidak gagal, artinya tidak mampu merilis hidrosefalusnya, ya mau tidak mau, ibu tidak punya pilihan lain, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita kerjakan. 2 bulan kemudian kita lakukan CT scan ulang karena kepalanya tetap terus membesar. Akhirnya memang tidak bisa membaik dengan ETV. Jadi akhirnya kita pasang selang dan anaknya yang membaik setelah dipasang selang. Jadi emang harus selektif, kandidatnya juga harus selektif dan ini membutuhkan alat khusus berupa alat endoskopi. Jadi hanya di rumah sakit yang memiliki alat endoskopi intrakranial dan dokternya juga sudah terlatih untuk melakukan itu baru bisa. Baik, baik.
Berarti memang ada modalitas lain ya dok, selain shunt itu masih ada pilihan untuk bisa dilakukan endoskopi begitu. Cuman memang ada term and conditionnya juga ya pastinya ya Yes, dok ya. syarat Ya ketentuan semuanya berlaku. bisa. Iya betul. Syarat Baik, ketentuan. siap-siap dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Tapi ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, apa yang harus dipesankan dok agar kepada calon ibu hamil atau ibu hamilnya agar anak yang dilahirkan itu nanti tidak menderita hidrosefalus begitu dok. Dan yang kedua, berapa lama vivission ini bisa dipertahankan? Mungkin tadi sudah sedikit disinggung. Dan yang terakhir, saya pernah mendapatkan pasien anak hidrosefalus yang sudah terpasang vivission mengalami kejang dok. Apakah hal tersebut memang ada kaitannya dengan vision yang tidak berfungsi atau macet atau seperti apa ya dok? Dan bagaimana kita tahu penyebab kejangnya itu apa dok? Oke. Baik, saya jawab ya Dokter Fahmi ya. Ya, silakan dari Astra ini. Jadi untuk yang kejang dulu ya, biasanya memang mereka yang hidrosefalus kemudian mengalami kejang itu berarti bahwa sudah terjadi perubahan struktur di korteks otaknya. Jadi sebelum kita lakukan sesuatu pun dia sudah akan progresif akan mengalami kejang. Jadi ketika walaupun sudah kita kerjakan vipisyan, tetapi karena struktur otaknya sudah berubah, itu tidak mengubah nasibnya dia untuk menjadi anak dengan kejang, anak dengan epilepsi. Jadi itu yang terjadi. Jadi yang terjadi belum tentu karena shuntnya, tapi bisa jadi karena memang dia sudah punya risiko untuk kejang karena korteknya strukturnya sudah berubah. Setelah dipasang selang, maka perubahannya terus berlanjut, tidak bisa di stop dengan selang karena sudah bisa menghasilkan gelombang kejang sendiri, maka dia akan muncul. Kemudian biasanya betul memang salah satu ciri kalau mereka biasanya ada kejang itu kadang-kadang kita curiga bahwa selangnya buntu atau terjadi malfungsi. Maka biasanya tetap akan kita periksa apakah kejangnya memang karena misalnya dosis obat kejangnya sudah tidak adekuat, kemudian kepatuhan minum obat kejangnya juga kadang-kadang terganggu. Namanya anak-anak itu kadang-kadang habis diminumi obat baru 10 menit muntah, obatnya belum sempat terserap. Mau diminumin lagi, ibunya takut kalau nanti kelebihan dosis karena dia sudah minum. Nah, sehingga kemudian itu juga bisa memicu terjadinya kejang. Tapi tidak apa-apa, akan lebih lebih bagus kalau ketika muncul kejang eh, rutin kontrol ke dokter. Kemudian tadi yang pertanyaan yang sebelum kejang tadi apa ya? Saya kok lupa. Edukasi dokter untuk Oh, ibu hamil edukasi. kan mungkin Baik. memang Ya, jadi memang pada ibu hamil itu edukasinya bukan kalau sudah hamil, sebelum hamil. Jadi mereka yang memang merencanakan kehamilan, siapkan diri satu. Yang pertama, harus periksa TORCH. Kalau memang pernah punya riwayat TORCH, Toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes. Karena ini adalah 4 anasir jahat yang dapat mengganggu kehidupan janin. Tidak hanya hidrosefalus, tapi hampir semua organ dapat terganggu oleh keempat ini. Toxoplasma, rubella, sitomegalo, dan herpes ini ya. Four horsemen ini. Kemudian yang kedua adalah asam folat. Jadi pembentukan organ kita ternyata pembentukan terutama sistem syaraf itu bergantung pada ketersediaan asam folat. Ibu yang berencana mau hamil harus sudah tercukupi asam folatnya. Karena kan kita tidak tahu kapan kemudian tiba-tiba tanggal berapa dimulailah kehamilan saya. Tidak bisa dibikin begitu ya kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba lo sudah hamil sudah sebulan gitu. Jadi sebelum itu kalau memang merencanakan ingin kehamilan eh, asam folat harus sudah terpenuhi. Karena pembentukan organ hanya terjadi pada 3 bulan pertama. Setelah itu maka dia ya saraf ya terutama 3 bulan pertama. Setelah itu nanti tinggal penyempurnaannya berikutnya. Tapi kalau 3 bulan ini terganggu ke belakangnya biasanya akan terganggu. Ya. Kemudian eh, namanya hidrosefalus itu kita tidak tahu
ada yang namanya X-linked, ada yang non-X-linked, tapi bisa kita tengarai. Kalau anak pertama kita sulit. Yang disebut sebagai hidrosefalus X-linked itu jadi kalau dia anaknya cowok, dia mortalitasnya tinggi. Jadi X-linked hidrosefalus hampir selalu terjadi pada laki-laki dan mortalitasnya tinggi, dan biasanya itu terjadi dengan bentuk aborsi yang berulang. Jadi umur 4 bulan, 5 bulan, kemudian meninggal bayinya di dalam, atau baru umur 3,5 bulan keguguran. Nah itu biasanya nanti boleh diperiksakan ke dokter obgyn untuk memeriksakan kromosomnya, apakah saya ini ada sesuatu, apalagi ketika ANC ditemukan ada kelainan pada susunan saraf pusat seperti hidrosefalus. Yang berikutnya adalah ANC yang teratur. ANC yang teratur itu ya memang tidak mencegah untuk terjadinya hidrosefalus. Dia hanya memberikan informasi kepada ibunya bahwa anaknya mempunyai sesuatu. Tapi memang tidak bisa mencegah, karena sampai sekarang intrauterine surgery untuk hidrosefalus masih belum menjadi standar dimanapun di seluruh dunia. Bahkan FDA belum approve, walaupun di US pernah dilakukan, di Australia pernah dilakukan, di Inggris pernah dilakukan. Tidak satu pun yang memberikan hasil memuaskan, sehingga sampai sekarang seluruh ahli di seluruh dunia, pediatric neurosurgeon, ahli bedah saraf anak seluruh dunia, belum menganggap bahwa itu standar. Jadi pencegahan lebih penting, tetapi memang kalau ternyata dititipi bayi hidrosefalus, yaitu kalau saya bilang dapat arisan memang ya. Di negara-negara yang memperbolehkan untuk dilakukan aborsi medik ya, karena kayak di US itu umur 4 bulan masih boleh dilakukan aborsi medik karena beban akibat yang ditimbulkan oleh kelainan ini akan cukup berat, baik untuk anaknya maupun untuk orang tuanya maupun juga untuk lingkungan sosial sekitarnya, karena dia pasti akan membutuhkan perlakuan yang khusus. Tapi karena di Indonesia masih belum ada aturan itu, maka ya sudah, yang terutama 2 hal tadi, pemeriksaan TORCH yang teratur, konsultasi dengan dokter obgyn, kemudian asam folat. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Wihasto. Mungkin dari Dokter Fahmi ingin menambahkan, Dok? Tidak ada, sudah lengkap Cukup di nih Dokter ini. G. Ya itu sekaligus yang Baik, terakhir itu, kapan langsung di apa G. namanya? Apakah setelah lahir langsung kalau ada hidrosefalus langsung di scan apa ini? Dokter Biaso, itu pertanyaan. Ya, Ada pertanyaan betul. terakhir, Dok. Ya, jadi memang betul. Jadi begitu biasanya pada saat ANC sudah ketahuan ada hidrosefalus, biasanya dokter opsinya itu konsul ke kita. Kayak di Poli itu kan biasanya mereka ini ditemukan USG ANC ada pembesaran biparietal diameter, kecurigaan hidrosefalus. Ya sudah, kita jawab tunggu sampai lahir. Pada saat lahir nanti kita work up untuk diagnostik dan kita lakukan tindakan segera. Prognosisnya tergantung dari ketebalan korteksnya biasanya. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat memang prognosisnya tidak terlalu baik. Dari penelitian saya pernah melakukan penelitian bersama kawan-kawan obgyn, itu ada sekitar 50 bayi yang ANC ditemukan hidrosefalus. Hanya sekitar 24 yang hidup, kemudian sempat dilakukan shunt, tapi kemudian juga sekitar 14 meninggal, yang 10 juga dia hidup tapi dengan berbagai hendaya, jadi berkebutuhan khusus. Jadi memang sampai saat ini itu yang congenital hidrosefalus itu memang masih merupakan tantangan untuk kita. Nggak nunggu rule of 10 berarti sekarang, Dok ya? Nggak pakai rule of 10. Enggak ada, rule of 10 enggak ada. Sudah, tidak. Rule of 10 itu biasanya Secepat kalau mungkin begitu ya, Dok. Iya, teknologi sekarang sudah berbeda. Iya. Baik, baik.
Siap, siap. Terima kasih banyak, Dok. Sudah sangat terjawab semuanya, ya, Dok. Dan alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 16.00. Uh, Berarti sudah berakhir, Dok, untuk Zoom webinar seri pada hari ini. Mungkin izin saya simpulkan singkat saja ya, Dok, bahwa hidrosefalus itu merupakan penumpukan cairan yang diproduksi oleh cairan cerebrospinal, dan hidrosefalus ini tidak hanya terjadi pada anak-anak tapi juga terjadi pada semua usia. Dan hidrosefalus tidak semuanya merupakan kelainan kongenital, tapi bisa ada penyebab-penyebab lain. Dan juga gejala-gejala hidrosefalus biasanya yaitu nyeri kepala, mual, muntah, dan biasanya diikuti dengan kayak sikap yang malas main, tidur-tiduran aja, terus ada muntah yang progresif. Dan ada juga tipe hidrosefalus yang mana dia yaitu normal pressure hidrosefalus, di mana dia pressure-nya normal tapi memang ada penumpukan cairan di dalamnya. Dan itu ada triadnya ya, Dokter Fahmi, ya, yaitu jalannya kecil-kecil, lalu demensia, dan juga gangguan kencing. Dan biasanya terjadi pada usia di atas 60 tahun. Dan lalu untuk risk factor yang biasanya menyertai itu ya biasanya idiopatik, ada juga hipertensi, diabetes, low serum LDL atau HDL, dan treatmentnya tergantung dengan penyebabnya juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Dokter Wihasto, Dokter Fahmi atas sedekah ilmunya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk peserta Zoom webinar Dolan ID Surabaya seri ke-80 hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf, Dokter, apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dokter Linda selaku Master of Ceremony. Kami persilakan Dokter Linda. Ya, terima kasih Dokter Ula, terima kasih Dokter Wihasto, Dokter Fahmi atas diskusinya yang sangat menarik ya, Dok. Ternyata memang hidrosefalus ini juga merupakan kasus yang merupakan beban juga ya, Dok, ya, untuk baik untuk pasien maupun untuk keluarga dan support sistemnya, dan pastinya memerlukan perhatian dari kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Dokter Wihasto dan Dokter Fahmi bisa bermanfaat untuk sejawat-sejawat kita di daerah maupun di vaskes primer dan juga dokter spesialis bedah saraf lainnya. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya ingin menyampaikan kembali untuk para peserta webinar Dolan, jangan lewatkan edisi Dolan minggu depan, seri ke-81, akan dipresentasikan dengan judul Ileus oleh Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia dengan moderator Dr. Muhammad Ali Yusni, spesialis bedah, dan akan menampilkan dua narasumber, yaitu Dr. Franciscus Arifin, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, dan juga Dr. Risa Yolanda, spesialis bedah Finax. Kami juga ingin menyampaikan untuk Dolan ID Surabaya mulai bulan depan, bulan Agustus, peserta Dolan ID akan berlaku menggunakan membership. Jadi para peserta atau sejawat sekalian yang berminat untuk mengikuti Dolan ID Surabaya dapat mendaftar sebagai member untuk bisa mengikuti edisi Dolan ID Surabaya selama 1 bulan penuh. Nah, nanti untuk setiap edisi Dolan itu akan mendapatkan 2 SKP, jadi 2 SKP Kemenkes. Jadi sekali lagi untuk mulai bulan Agustus kepada para peserta yang ingin mengikuti Dolan ID Surabaya dapat mendaftar sebagai member untuk bisa mengikuti Dolan ID Surabaya secara penuh selama 1 bulan. Nah, untuk info registrasinya sebagai member itu bisa dilihat di Instagram ID Surabaya ataupun melalui email blast yang telah dikirimkan oleh ID Surabaya. Baik, para peserta sekalian dan juga para narasumber dan moderator, dengan demikian berakhir sudah webinar Dolan ID seri ke-80. Saya dengan Dr. Linda Astari selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih Dr. Wihasto, Dr. Fahmi, Dr. Ula. Terima kasih. Ya. Dr. Linda, Dr. Ula. Iya, terima kasih ya.